jumpa lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Tapi kita ngebahas tentang rasionalisasi nilai rapot. Nanti hasil akhirnya bakalan dapet peluang besar, sedang, sama kecil. Kita bakalan dapat peluangnya untuk SNMPTN ya. Tahun lalu SNMPTN 2020 ya, 2019-2020 nih yang ngedaftar itu ada 489.601. Cuma yang keterima 96.496. Nah, persentasenya kan berarti 19,7%. Yang banyak keterima itu urutan pertama Provinsi Jawa Timur 13.803. Cuma alhamdulillahnya Jawa Barat itu peringkat kedua, keterima siswanya itu 9.932 ya. Kamu itu yang namanya SNMPTN bukan hanya ngomongin tentang nilai doang, nilai rapot, tapi itu ada faktor-faktor lain, ada faktor-faktor sekolah, akreditasinya itu A, B, apa, C, ada faktor alumni, kakak kelas kamu itu tahun lalu itu banyak nggak di SNMPTN, dan ada nggak di jurusan yang kamu mau pilih, itu juga harus diperhatikan. Kemarin ada tuh salah satu murid kakak, dia minta dirasionalisasikan rapotnya gitu. Dia minta peluang untuk kedokteran gigi Unpad, peluangnya itu gimana? Namanya itu Sidiva, asal sekolahnya SMA 5 Bogor ya, pilihan jurusan itu kedokteran gigi Unpad. Nah, sebelum kakak itu hitung-hitung ini 8 faktor ini, oh iya, 8 faktor itu kemarin kamu harus lihat video kakak ya. Ada 8 faktor penentu SNMPTN. Di situ juga kakak kasih persentase setiap faktornya ya. Kamu harus tonton tuh persentase penyumbang penentu SNMPTN. Yaudah, sebelumnya kakak minta data yang pertama itu nilai rapot dari semester 1 sampai semester 4. Mata pelajaran itu matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, sama biologi. Minta tuh ya datanya. Yang pertama itu nilai rapot. Nah, yang kedua data alumni kakak kelas yang keterima SNMPTN. Nah, yang ketiga sertifikat atau piagam ya, sertifikat atau piagam yang pernah dia punya gitu. Pokoknya kasih aja tuh sertifikat atau piagam, sebutin ke kakak. Nah, terus yang keempat KKM sekolah. Yang kelima itu peringkat paralel, kalau udah ada sih gitu ya. Biasanya sih nanti semester 5 kalau peringkat paralel. Nah, setelah itu kakak hitung-hitung deh. Nah, ini yang pertama ya, linjur atau tidak. Kebetulan kedokteran gigi Unpad itu kan ada di IPA ya, sedangkan DIVA ini kan programnya IPA ya, berarti kan tidak linjur. Ini kakak kasih 5%. Terus akreditasi SMA 5 itu A ya, berarti 10%. Domisili FKG Unpad kan ada di Jawa Barat, di Bandung, berarti ini kita kasih 10% ya. Terus sertifikat, dia punya 4 sertifikat gitu. Nah, salah satunya alhamdulillahnya dia itu ikut lomba FKG UGM 2020 ini. Cuma belum ada pengumuman pemenangnya. Kita doain aja semoga dia juara ya. Kalau seandainya sertifikat dia menang, bobotnya itu lumayan besar. Apalagi ini relevan banget ya, sertifikat ini relevan banget sama kedokteran gigi. Alumninya itu belum ada sih di FKG Unpad. Ya udah, kita ambil presentasenya 0 ya gitu. Cuma mungkin ini di sertifikat ini nih mungkin nanti yang besar, karena kebetulan relevan banget kedokteran gigi, sedangkan kejuaraannya itu FKG UGM 2020. Terus nilai rata-rata 4 semester 87,64. Nih 87,64 kakak ambil persentasenya 20. Ini 87,64 dapatnya dari sini nih. Nih, kakak punya hitungan sendiri ya.
Sebelum ini kita hitung dulu nilai rata-rata 4 semester matematika, ditambahin semua dibagi 4 dapatlah 89,75. Ini sudah diurutkan ya, nilai rata-rata per mata pelajaran udah diurutin nih. Jadi yang pertama matematika, urutan keduanya itu fisika 88, bahasa Indonesia 87,50, bahasa Inggrisnya itu 87,00, biologinya 86,75, kimianya itu 86,75. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tambahin, terus dikali sama 0,150. Nah, selain itu matematika, fisika, biologi sama kimia ditambahin, dikalinya sama 0,175. Dapet deh nilainya 87,64. Jadi 87,64 ini persentasenya dapat 20%, ya. Oh iya, di sini juga kakak kasih nih grafik nilai per mata pelajaran. Ya, ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia sama fisika. Ya. Yang biru ini semester 1, oranye ini semester 2, abu-abu ini semester 3, yang kuning ini semester 4. Nah, dari sini ternyata si Diva ini nilai matematikanya yang emang tinggi nih. Nih, ada di peringkat 1 kan matematikanya. Yang kedua fisikanya nih, ya, nilai fisikanya ini lumayan tinggi juga nih. Nah, ini udah dibuatkan grafiknya. Tapi secara umum ya, setiap mata pelajarannya itu grafiknya lumayan naik ya. Grafiknya naik tuh, grafiknya naik semua. Alhamdulillah ya. KKM sekolahnya itu 75. Dikasih persentasenya 3. Peringkat paralel, karena belum ada peringkat paralel untuk semester ini, biasanya nanti semester 5 ya. Cuma kita asumsikan aja deh, ini peringkatnya di atas 20, jadi persentasenya 4. Nah, kalau ditotal-totalin ya, dia dapat 72%. Nah, 72% itu ada di range peluangnya sedang nih. 61 sampai 74 itu peluangnya sedang. Alhamdulillah, peluang untuk Diva kedokteran gigi Unpad itu peluangnya sedang. Nah, selain 8 faktor ini, kalian juga harus mempertimbangkan penentu SNMPTN yang lain ya. Ini kakak ambil FKG Unpad ya. Daya tampung 2020 kemarin itu 33 kursi. Peminat 2019 itu 959. Nah, ketetatan nih. Di video kakak yang kemarin ada rumusnya untuk mencari ketetatan. Sama dengan daya tampung 33 dibagi dengan peminat. 33 dibagi 959 dikali 100%, dapatlah angka 3,44%. Nah, peluangnya itu 29,06. Oh iya, ketetatan sama peluang itu berbanding terbalik ya. Jadi kalau ketetatannya kecil, maka peluangnya besar. Ya. Nah, kemarin kakak kasih saran, pilihan pertama di SNMPTN itu cari ketetatan yang besar. Selanjutnya, nilai rata-rata minimum. Kalian juga harus tahu NRM. Ya, NRM setiap jurusan itu beda-beda. Nah, ini alhamdulillah si Diva ini nilai rata-ratanya 87,64. Berarti masuk ya, karena ini lebih besar dari 86, minimal 86. Terus akreditasi untuk FKG Unpad itu A ya. Kakak kasih saran buat Diva, kalau emang mau masuk FKG Unpad, tingkatkan nilai biologinya menjadi 93,50 di semester 5. Masih ada semester 5 ya. UTS dan ujian akhir semesternya kudu dibagusin tuh ya, paling enggak 93,50 deh di semester 5 agar nilai rata-ratanya menjadi 90,13 sehingga mapel biologi menjadi urutan pertama. Ini kan urutan pertamanya matematika nih, berarti nilai biologinya kudu dibagusin biar biologinya ini di urutan pertama karena relevan dengan jurusan kedokteran gigi yang diambil. Jadi Div, kalau seandainya kamu ambil kedokteran gigi, ya berarti nilai yang harus bagus di urutan pertama ya biologi. Semangat, pokoknya belajar terus ya. Walaupun di tengah pandemi gini,
Ini kejar nih nilai biologinya. Yang kedua, karena urutan pertama NR-nya adalah matematika, ini kan matematika nih, bisa mengganti pilihan yang relevan dengan matematika. Contoh, ekonomi syariah IPB. Jadi kalau matematikanya tinggi, ya bisa sih ambil ekonomi syariah IPB. Selain itu juga, kakak kelas tahun lalu ada yang masuk ke prodi tersebut. Jadi tahun lalu itu kakak kelasnya Diva itu ada yang masuk ekonomi syariah IPB dengan nilai rata-ratanya 89,07. Pastinya nilai NR kamu minimal sama, paling nggak itu minimal 89,87 atau di atas itu ya. Ini kakak kasih saran seperti ini ya. Jadi yang pertama itu tingkatin biologinya. Cuma kalau memang mau diganti pilihan, cari yang relevan dengan mata pelajaran yang paling tinggi. Kalau matematika, ya ambil matematika, MIPA, matematika murni, pendidikan matematika, statistika, itu seperti itu ya. Ini kakak kasih info tentang jalur masuk UNPAD ya. Jadi jalur masuk UNPAD secara umum PTN itu kan ada 3 jalur ya. SNMPTN, SBMPTN, sama Mandiri. Jadi persentasenya untuk SNMPTN tahun 2020 itu 20%, SBMPTN-nya 40%, Mandirinya 40%. Terus di tahun 2019 SNMPTN itu 25%, SBMPTN itu 50%, Mandirinya 25%. Jadi kalau seandainya memang nanti Allah berkehendak lain, kau bisa ngejar untuk SBMPTN-nya. Ini lumayan tinggi kok persentase untuk SBMPTN ya. Ini 40%, Mandirinya 40%. Pendaftar, diterima, dan ketetatan UNPAD. Secara umum yang ngedaftar ke UNPAD tahun 2020 kemarin itu ada 25.796. Yang keterima itu 1.389, hanya 5% ya dari total pendaftaran, ini 5%. Nah, peringkatnya yang paling banyak mendaftar itu peringkat keempat UNPAD ya. Ketetatan tertinggi untuk IPA itu farmasi 1,88% dan psikologi 2,20% ya. Jadi ini peluangnya memang kecil karena peminatnya banyak gitu. Terus untuk yang IPS, manajemen 1,31%, ilmu komunikasi 1,42%. Nah, peminat tertinggi untuk IPA itu psikologi itu 2.296. Ini paling tinggi di antara jurusan-jurusan UNPAD yang lain ya. Terus manajemen 1.532. Nah, inilah hitungan yang kakak bisa buat untuk mencari peluang. Ini hanya sekedar prediksi dari kakak ya. Ini prediksi dari kakak. Dan yang paling penting, kamu itu harus siapin SBMPTN-nya. Kalaupun misalkan nanti diterima, kamu udah belajar SBMPTN juga kan nggak rugi-rugi amat. Jangan terlalu berharap sama SNMPTN. Cuma kita selalu tetap berdoa aja. Selalu berdoa sama Allah, semoga kita itu diterima SNMPTN. Karena faktor X, yaitu doa, keberuntungan, itu juga lumayan besar. Gitu. Banyak dari murid-murid kakak yang lain, kalaupun nggak ada alumni di jurusan itu, ternyata dia sebagai pendobrak gitu. Mungkin dia doanya kencang, ibadahnya kencang. Nah, insya Allah kita doakan semoga Diva ini masuk di kedokteran gigi UNPAD sebagai pendobrak, karena sebelumnya belum ada kakak kelasnya masuk di FKG. Nah, gitu aja ya. Bagi yang lain, kalau seandainya mau dihitungin peluangnya itu besar, sedang, kecil, dan analisa yang lainnya, coba kalian itu komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian biar kakak itu semangat buat hitungin kayak gini nih, biar kakak semangat buat ngasih info-info yang bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum.